Oke. Ya. Jadi kita gunakan usahakan lebih banyak asynchronous-nya daripada synchronous. Tapi jangan 100% asynchronous. Jadi ini tidak bisa 100% juga. Kenapa kita harus lebih banyak asynchronous? Karena pertama, Bapak Ibu, synchronous learning jarak jauh, kita konsentrasinya akan butuh lebih besar dan tenaga yang habis akan lebih besar. Coba aja Bapak Ibu kalau yang sudah pernah menggunakan Zoom, sepertinya mengajar di Zoom 60 menit saja, atau bahkan 30 menit saja, itu lelahnya sama dengan kita mengajar satu kelas yang 1 jam lebih. Karena memang mata kita lebih lelah, dan juga kita harus berpikir sedemikian hingga semuanya berjalan dengan baik. Dan alasan kedua tentunya adalah karena masalah infrastruktur ya. Koneksi internet beda-beda, antara siswa dengan pengajar atau siswa dengan antar siswa sendiri itu beda-beda. Makanya memang kita usahakan lebih banyak asynchronous. Synchronousnya untuk apa? Misalnya synchronous bisa kita gunakan setelah latihan, kita bahas latihannya bisa, atau di awal untuk overview, hari ini kita mau ngapain agendanya, atau ketika kita rasa memang, oh ternyata ini memang harus saya berikan secara langsung. Nah ini kita harus pilih-pilih makanya mana yang harus diberikan secara langsung, yang mana yang tidak. Oke. Kemudian, nah, ini ada chat sebentar. Oke, bagaimana kita menghitung jam belajar? Nah, memang Bapak Ibu ketika kita menggunakan metode asinkronus, maka jam belajar ya tidak terlalu ketat jadinya ya. Bentar ya. Kok hilang? Oke. Maaf. Ya, menghitung jam belajarnya bagaimana? Tentunya jam belajar memang sedikit berbeda kalau kita menggunakan asinkronus. Makanya bisa dikelola. Kalau saya biasanya begini, Bapak Ibu. Dalam sesi 2 jam misalnya ya, kalau kita di LBI kan biasanya 2 jam. Dalam sesi 2 jam, itu saya biasanya sinkronusnya itu hanya 1 jam. Sisanya itu asinkronus. Jadi sisanya itu adalah mereka saya berikan kuis atau mereka saya berikan tugas, dan tugasnya ini deadline-nya bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, tidak masalah. Tapi setelah itu tugas tersebut akan saya berikan feedback untuk mereka tonton. Nah, memang kita tidak bisa ideal harus penuh 2 jam kalau menurut saya ya, karena akan sangat melelahkan. Apalagi kalau kita pada mahasiswa, bayangkan mahasiswa satu kelas 2 jam, 1 hari ada 3 kelas, 4 kelas, itu pasti capeknya minta ampun. Makanya banyak pakar pendidikan online juga bilang, dalam masalah pembelajaran jarak jauh karena COVID ini, kalau bisa diperpanjang deadline-nya, perpanjang saja. Karena itu satu reward kita juga untuk mahasiswa, karena mereka butuh waktu lebih juga. Oke. Maaf, ini kelewat. Oh, sorry. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu di sini ada satu kuadran ya. Ini dari yang low bandwidth ke high bandwidth, ini low immediacy ke high immediacy. Jadi yang low bandwidth kita bisa gunakan group chat messaging, ini seperti WhatsApp group. Kita bisa gunakan kolaboratif dokumen, kita gunakan Google Docs juga bisa. Nah, ini yang kalau mau asynchronous. Jadi semakin low immediacy berarti tidak time constraint-nya semakin panjang ya, semakin tidak ada time constraint. Sedangkan ini yang high immediacy-nya. Artinya ini masih synchronous tapi tanpa video conference. Kita bisa gunakan. Ya.
Kemudian yang low immediacy kita bisa gunakan email. Kita bisa gunakan discussion board. Ya, atau kita gunakan Google Classroom bisa untuk tugas-tugas terutama. Kalau yang high immediacy, high bandwidth, ya video conference seperti Zoom yang bisa kita gunakan, ataupun audio conference. Audio conference kita bisa gunakan Discord misalnya, ya. Menggunakan Zoom atau Skype itu juga bisa. Nah, ini penjuru bahasaan mau nggak mau memang harus ke sini arahnya. Atau minimal ya tetap high bandwidth. Kalau mau yang low immediacy bisa pre-recorded audio. Mungkin untuk yang konsekutif masih bisa. Untuk yang simultan mau tidak mau kita larinya adalah yang di sini. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Artinya ya kalau kursus mungkin enaknya adalah rata-rata yang ikut kursus juga di Jakarta, jadi mungkin bandwidth tidak sebermasalah kalau kita ngajar kelas, apalagi kalau mahasiswanya sudah pulang kampung. Nah, itu konektivitas menjadi masalah sekali. Nah, untuk kursus PPP mungkin masih kita bisa gunakan yang high bandwidth, itu masih bisa digunakan. Atau ya bisa dikombinasikan. Tugas-tugasnya nanti bisa lewat Google Classroom, yang low immediacy, lalu ada sesi konferensinya juga. Oke. Ya, dari Doni ada saran apa ganti aja ya, semisal telah mengikuti pelatihan, ya itu mekanismenya nanti di manajemen ya. Karena sebenarnya meskipun kita live sessionnya tidak terlalu banyak, tapi tugas-tugas biasanya akan sama ya, karena biasanya tugasnya juga biasanya mungkin tidak banyak tugas kalau kita mengajar, ini menjadi ada tugas. Itu bisa kalau kita mau yang asynchronous modelnya. Lalu Bu Inan, bagaimana dengan kelas yang sekali mengajar 4 jam? Nah, itu pasti akan melelahkan. Nah, nanti saya akan sharing bagaimana strateginya kita supaya tidak terlalu lelah. Yaitu kita kombinasikan antara yang sangat interaktif dengan Zoom ini dengan model-model lainnya. Itu bisa. Dan jangan lupa kasih waktu istirahat. Ini beberapa tips Bapak Ibu untuk asynchronous communication atau belajar yang asynchronous. Pertama, post regular updates. Jadi kita harus kasih update secara reguler, ya. Jadi kalau misalnya sekarang sesinya dasar-dasar penerjemahan, misalnya. Lalu kita kasih tugasnya kasih waktu 3 hari. Ini kan modelnya asynchronous. Nah, itu kita bisa kasih update. Nanti misalnya 3 hari kemudian, kita tanya, oh tugasnya kok belum ada yang mengumpulkan. Ayo cepat dikumpulkan atau bagaimana. Personal touch juga penting, seperti yang tadi saya kasih contoh. Ketika ada yang belum mengumpulkan, itu saya sebut namanya di WhatsApp group, sehingga mereka tahu bahwa saya tahu siapa saja yang belum mengumpulkan. Ya, ini sama dengan yang ketiga, use names and refer specifically to things. Nah, be encouraging. Jadi kita harus memotivasi mereka juga, tidak dengan kata-kata yang negatif gitu ya. Tapi kita buat mereka untuk ikut menikmati juga. Contoh lainnya misalnya yang pernah saya lakukan, saya kasih tugas mereka 1 hari, tapi akhirnya ada ketua kelasnya bilang, untuk minta ditunda, Pak, bisa ditunda nggak? Karena teksnya cukup sulit, kemudian kami ada tugas lain-lain dan segala macamnya. Nah, di sini saya bilang ke mereka, oh ya sudah, kalau memang seperti itu, saya kasih waktu tambahan 24 jam. Nah, di situ mereka cukup senang dengan penambahan waktu 24 jam tersebut. Dan buat saya juga sebenarnya cukup senang, karena saya lebih santai lagi, gitu. Jadi sama-sama senang intinya. Tapi buat mereka itu menjadi sebuah mereka merasa dihargai sekali ya, dan kita juga membiarkan mereka untuk bisa menyampaikan idenya. Tentunya kita harus lihat juga apakah memungkinkan tugas-tugasnya tersebut untuk ditunda atau tidak. Lalu yang kelima, establish rules. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita kelas online itu selalu buat aturan main.
Itu selalu buat aturan main. Jadi ketika saya pertama kali pembelajaran jarak jauh ini, sharing pertama saya adalah aturan main. Aturan main saya misalnya kita 30 menit pertama Zoom, setelah itu sesi di Google Classroom untuk tugas-tugas atau untuk belajar lebih lanjutnya. Nah, rule ini yang kita terapkan, walaupun kadang-kadang ya saya bilang juga, oke, hari ini kita nggak ada kita nggak ada sesi Zoom-nya, langsung masuk ke Google Classroom. Nah, di situ saya akan banyak lewat grup chat untuk untuk update ke mereka, tugasnya sudah sampai mana dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita live session, ini yang harus kita perhatikan. Kalau live session itu seringkali pengajar banyak berbicara. Di sini yang harus kita ingat bahwa waktu bicara siswa juga harus banyak, interaksi antar siswa juga harus cukup. Karena apalagi kalau kursus penerjemahan ya, masuknya kan pembelajaran dewasa, andragogi. Artinya ya bukan metode yang kaku, hanya materi dari pengajarnya doang. Itu nggak akan banyak masuk dibandingkan mereka praktek langsung. Makanya kita bisa pindah ke pair work, ya, kerja berpasangan, kerja kelompok, atau sesi tanya jawab. Lalu, nah yang tadi saya bilang, live online sessions may be shorter. Jadi sesi online itu yang langsung menggunakan Zoom bisa lebih pendek, tidak harus 2 jam, apalagi kalau kayak Bu Inan 4 jam. Itu jangan 4 jam pakai Zoom terus. Pasti mereka akan kelelahan dan juga kuota mereka pasti habis. Kasihan juga seperti itu. Dan yang paling penting apa? Sangat susah kita memiliki konsentrasi penuh. Karena prinsipnya secara psikologis ya, secara kognitif juga, manusia pada umumnya itu bisa berkonsentrasi penuh itu hanya 25 menit. Setelah itu kita harus jeda. Makanya ada yang disebut sebagai Pomodoro Technique. Nah, Pomodoro Technique ini 25 menit belajar, misalnya belajarnya 2 jam, itu kita kasih cang 25 menit. 25 menit, istirahat sejenak, lanjut 25 menit lagi, istirahat sejenak. Istirahat ini kita nggak harus bilang ke mereka, oke, kita istirahat. Tapi misalnya kita beralih dari sesi Zoom, kita beralih ke sesi yang offline. Mereka mengerjakan tugas. Atau misalnya kalau sesi Zoom terus, kita selama 2 jam sesi Zoom, itu yang saya berikan ke mereka, misalnya, oke, sekarang kalian bisa diskusi, kalian bisa mengerjakan, video saya matikan, misalnya. Jadi mereka tahu bahwa saya nggak memperhatikan, jadi mereka bisa lebih rileks, bisa lebih santai. Itu bisa kita terapkan juga. Intinya jangan setelah istirahat, ya nanti kita bisa lanjutkan lagi sesi Zoom, atau kita bisa lanjutkan lagi ke sesi live lainnya. Jadi usahakan terapkan ini. Kalau ada masalah bandwidth, ya bolehkanlah mereka untuk mematikan webcam juga. Ini sangat penting Bapak Ibu. Yang kita ingat juga, peran pengajar apa di digital era. Ini menurut Pak Gumawang Jati, ini salah satu pakar online learning di Indonesia. Transition teaching practices to digital ones is going to change the role of the teacher. Will change from content delivery to content facilitation. Nah, itu yang perlu kita ingat. Kalau ini adalah kita fasilitasi kontennya, bukan menyampaikan konten. Jadi ajak mereka untuk explore, ajak mereka untuk diskusi, dibandingkan kita menyuapi mereka dengan konten. Nah, kenapa harus ada jeda? Tadi saya bilang, karena ini ternyata sudah WHO sendiri sudah memberikan peringatan ya dengan beware #digital overwhelm. Yang disebut dengan digital overwhelm itu apa? Kita merasa kelelahan, overwhelmed dengan kerja digital, belajar digital ini, sehingga banyak yang mengalami depresi, stres karena masalah ini. Makanya WHO merekomendasikan semua yang bekerja ataupun yang belajar dari rumah itu harus ada break 3 menit setiap 30 menit. Atau kalau kita gunakan Pomodoro Technique itu setiap 25 menit, bisa juga. Jadi nggak boleh terus-menerus 2 jam kita live session tanpa ada jeda. Jadi harus ada jedanya.
Oke, masalahnya sebagian besar ini dari Bu Inanti ada lagi. Masalahnya sebagian besar sesi belajar menggunakan video atau minimum audio. Mau tidak mau harus pakai Zoom. Betul. Nah, tinggal kita berarti setelah 30 menit, kita kasih materi misalnya ya, kita Bu Inanti, kalau Bu Inanti bukan ngajar sih kalau saya bilangnya. Bu Inanti itu lebih ke show biasanya ya Bu. Karena sangat energik, sangat interaktif. Jadi bukan ngajar lagi udah tuh. Itu udah performance show sendiri. Habis itu ya udah kasih mereka waktu ya untuk masuk ke breakout room bisa. Setelah 30 menit sesinya Bu Inanti, mereka sesi mereka sendiri. Kerjakan latihan. Nah, sebelum kerjakan latihan ya kasih mereka paling enggak I give you 5 minutes. Saya beri waktu 5 menit, kalian silakan ke toilet sebelum kalian praktek. Ke toilet silakan, mau minum silakan, mau apa silakan. Ya udah kasih waktu 5 menit, kita matikan video kita mute 5 menit, kasih mereka waktu. Itu bisa juga seperti itu. Atau karena pakainya gratisan, ya udah 5 menit itu digunakan untuk kita matikan Zoom-nya sebelum kita masuk ke sesi Zoom berikutnya. Itu bisa juga gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak beralih ke yang lain, mau full pakai Zoom, yang penting 25 atau 30 menit istirahat. Baru istirahat sebentar, 3 menit cukup, kembali lagi. Itu paling nggak kita sudah lebih refresh, sudah bisa konsentrasi lagi. Nah, ini saya kasih contoh lesson plan. Kalau high bandwidth bagaimana? Misalnya contohnya ini pengenalan penerjemahan. Jangan lupa ketika kita membuat lesson plan dalam online learning ya, dalam pembelajaran jarak jauh, kita harus punya objektif hari itu apa yang didapatkan siswa atau hari itu produk apa yang dihasilkan sama siswa. Itu yang harus kita pikirkan. Supaya mereka merasa bahwa oh setelah ini produk saya adalah misalnya penjuru bahasaan gitu, konsekutif. Oh setelah ini saya bisa dengerin nih hasil interpreting saya gimana, hasil penjuru bahasaan saya bagaimana. Jadi siswa merasa bahwa sesi online-nya itu memang ada manfaatnya. Karena kan ya seringkali kita merasa bahwa sesi online ini kayak nggak ngapa-ngapain, kayak cuma dengerin doang, bosen. Makanya kita harus mikirkan apa produk akhirnya yang bisa mereka lihat nanti dalam satu sesi. Apakah bentuknya bisa lewat tugas, atau kalau misalnya kita memang tidak mau ada tugas, bisa dalam bentuk kuis. Nah, saya juga sering gunakan kuis pakai Google Form. Saya buatkan mereka kuis di Google Form, mereka nanti tinggal mengerjakan kuis untuk mengecek seberapa paham mereka. Dan di kuis tersebut mereka juga bisa lihat setelah selesai jawaban yang benarnya apa. Sehingga mereka bisa tahu, oh ternyata saya masih kurangnya di mana, dan seterusnya. Nah ini saya kasih lesson plan misalnya, 15 menit mereka ice breaking-nya lewat Padlet. Lalu mereka nonton video tentang dasar-dasar penerjemahan. Setelah itu live session. Nah ini bisa kita gunakan. Nanti 45 menit sisanya kuis di Kahoot atau latihan di Google Classroom. Durasinya saya buat misalnya 45 menit. Nah ini kan udah 2 jam ya. Tapi sebenarnya belajarnya hanya sampai sini 75 menit. 45 menit ini saya bilang you wish. Ngarep aja 45 menit. Saya bilang mereka 45 menit, tapi kan saya tahu nggak mungkin mereka selesai 45 menit. Atau kita bisa bilang, ya silakan dikerjakan, kumpulkan, pokoknya hari ini selesai tugasnya, exercise-nya. Itu bisa juga kita berikan. Sehingga live session-nya, synchronous-nya, itu hanya 75 menit. Selebihnya, 60 sisanya ini sebenarnya ya mereka lebih santai mengerjakan tugas atau kuis. Ada yang namanya Kahoot, itu mereka untuk kuis interaktif, mereka bisa kerjakan. Dan yang terakhirnya itu ya adalah sesi feedback. Itu jangan lupa kita berikan juga. Feedback-nya ini kapan? Ketika mereka sudah mengumpulkan. Artinya kalau mereka mengumpulkan paling telat hari ini, feedback-nya masih bisa saya kasih nanti malam atau besok. Seperti itu. Nah, ini yang high bandwidth. Kita coba ya, Bapak Ibu,
tadi saya bilang pakai Padlet seperti apa sih? Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan coba pakai Padlet. Silakan Bapak Ibu masuk ke sini, ya bisa scan QR code, atau bisa masuk ke padlet.com/zilal, ZHILAL, underscore, itu ada garis bawahnya ya, underscore EL, /demo PPP, D-nya besar, PPP-nya besar. Bisa ditulis di chat nggak, Kon? Oh, bisa. Ada di chat ya. Oke. Oke, kita beralih dulu ke Padlet sekarang. Nah, Padletnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, di sini kita bisa apa sih di Padlet ini? Nanti Bapak Ibu bisa bikin account sendiri ya di padlet.com. Nah, tapi versi gratis kita hanya bisa menggunakan 3 Padlet. Sayangnya ya. Kalau yang berbayar bisa bebas. Tapi kalau yang gratis hanya bisa maksimum 3 Padlet. Ini satu Padlet istilahnya, 3 platform seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Ini kita harus masuk dulu ya, login dulu. Benar, masuk ke sini tapi nggak perlu login. Oh, nggak perlu login. Nggak perlu login. Kalau nggak salah saya buat settingannya di sini, ya. Ya, nggak perlu login di sini. Nah, ini bisa anonymous. Kalau kita perlu nama mereka, bisa juga kita buat di sharing settingnya ini, mereka harus login, itu bisa dibuat juga nanti. Di setting, di sini. Nah, ini link yang kita buat, kita bisa kasih nama sendiri linknya. Nah, kalau kita mau mereka harus login, nah attribution-nya diaktifkan. Sehingga nanti nama mereka akan muncul di sini. Mereka juga bisa kasih reaksi, reaksinya bisa vote, bisa star, bisa kasih nilai. Lalu mau kita filter atau tidak, itu bisa kita atur di setting sini, di modify. Nanti kalau sudah kita bisa share. Share-nya bisa kita ganti privacy, bisa pakai password, bisa public, bisa private. Kalau private ini nggak ada yang bisa akses, atau secret seperti yang sekarang. Yang bisa akses hanya yang punya link. Lalu permission-nya bisa kita atur, mereka bisa nulis, atau bahkan bisa edit juga boleh. Misalnya kita atur, can edit. Save. Nah, apa yang bisa dilakukan sih Bapak Ibu? Banyak loh yang kita bisa lakukan. Misalnya, kalau kita saya misalnya gunakan ini pernah untuk speaking. Untuk speaking, mereka rekam suara mereka di sini. Lalu teman-temannya saya minta untuk kasih komentar atas apa yang mereka sampaikan. Misalnya saya tanyakan tentang satu pertanyaan, mereka jawabnya pakai bahasa Inggris. Dengan merekam suara mereka, lalu teman-temannya kasih komentar, karena kan bisa saling kasih komentar, bisa. Nah, di sini kita bisa upload file, masukkan link, masukkan foto, merekam. Nah, merekam suara ini juga bisa digunakan untuk Bu Inanti, untuk konsekutif terutama ya. Mereka bisa merekam suara langsung di sini. Jadi misalnya di awal kita udah bikin postnya ini kita kasih video satu orang lagi ngomong. Lalu mereka suruh bikin post berikutnya adalah hasil penjuru bahasaan mereka atas apa yang disampaikan tersebut. Bisa rekam layar juga atau bisa gambar. Ini bisa draw dan seterusnya. Nah, ini kalau kita gunakan Padlet. Dan settingnya juga bisa macam-macam. Kalau kita buat di sini,
Oke. Kalau kita buat baru, Bapak Ibu, itu kita bisa ganti-ganti format. Di sini ada change format. Ini ada macam-macam bentuknya, ada canvas, stream, grid, atau shelf. Kalau shelf ini kita bisa bagi-bagi, misalnya untuk diskusi kelompok. Kelompok satu rak sendiri, atau satu kolom sendiri, kelompok 2 satu kolom sendiri, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa, atau untuk penerjemahan kita kasih satu file, atau kita kasih satu teks pendek, kita minta mereka untuk menerjemahkan. Lalu nanti teman-temannya diminta untuk baca, lalu kasih komentar hasil terjemahannya bagaimana. Ya, misalnya ini kita kasih komentar, kabar baik. Itu bisa kasih komentar, bisa kasih like, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan Padlet. Padlet ini bisa kita gunakan untuk menggantikan sesi Zoom juga bisa sebenarnya, karena cukup interaktif. Nah, ini bisa sampai berapa peserta? Gimana Bu Inan? Oh, ini bisa sampai berapa pesertanya? Bisa banyak sekali, Bu. Bisa banyak sekali di sini. Jadi Padletnya ini bisa terus berkembang. Bahkan ada juga yang Padletnya itu dibiarkan saja. Jadi semakin lama semakin bertambah, gitu, itu bisa juga. Karena tiap pelatihan gunakan Padlet yang sama, pertanyaannya sama, itu bisa juga. Gitu. Ngaco terjemahan kamu. Oke, ini Padlet ya. Jadi kita bisa lakukan banyak hal di sini. Tergantung kreativitas kita. Kita bisa berbagi apa saja di sini. Kita mau mereka aturnya seperti apa, karena settingnya macam-macam. Bisa berbentuk chat, bisa juga. Tapi jadinya anonymous ya kan? Ya, karena ini settingannya anonymous. Karena kita bisa atur di sini. Kalau mereka mau harus tampilkan nama, attribution. Nah, dan kita bisa setting yang pakai password, mereka nanti harus login. Mereka harus punya account Padlet. Kalau mereka harus login Padlet, nanti nggak anonymous, akan muncul nama mereka. Oh, oke. Jadi waktu kita buat itu ada settingannya juga. Gitu. Jadi bisa diatur anonymous, bisa enggak. Apa sih enaknya kita atur anonymous? Ya kalau misalnya yang tadi mereka speaking, teman-temannya suruh kasih feedback. Nah, karena feedbacknya bisa anonymous, itu biasanya ngasih umpan baliknya lebih jujur. Tinggal yang speaking doang, yang ketahuan nih speakingnya siapa, dan seterusnya. Bahkan yang speaking kadang nggak perlu kasih nama pun nggak masalah kan. Yang penting mereka tahu nih speaking saya yang mana. Itu juga bisa. Jadi mereka merasa bahwa, oh nggak ada yang tahu, apalagi kalau writing kan. Hasil terjemahan kita buat anonymous. Mereka kasih komentar, terserah mau sejahat apa komentarnya. Kan nggak tahu itu tulisan siapa kalau nggak dikasih nama. Itu bisa juga. Kalau dibuat anonymous seperti ini. Baik, itu Padlet Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya saya kasih contoh yang low bandwidth. Nah, ini yang low bandwidth. Low bandwidth di sini, misalnya saya gunakan Google Docs. Ya, 15 menit bisa ice breakingnya bisa pakai Mentimeter, bisa pakai apapun. Lalu 60 menit, siswa bisa baca modul, handout-nya udah saya berikan. Saya kasih 60 menit, silakan baca. Lalu nanti Q&A-nya bisa gunakan Padlet atau gunakan grup chat. Bisa WA, bisa Hangout. Atau Padlet sendiri, ya bisa juga di Padlet nanti mereka silakan kasih pertanyaan. Lalu nanti 45 menit, mereka menerjemahkan berkelompok di Google Docs. Berikutnya, mereka posting feedback. Atau saya yang posting feedback juga bisa. Oke, nah kita coba sekarang kita gunakan Google Docs untuk berkolaborasi, Bapak Ibu. Silakan nih Bapak Ibu masuk ke sini. Saya tulis juga di chat ya. Oke. Nah,
Silakan Bapak Ibu masuk ke link yang diberikan. Ini kita bisa masuk. Nah, ini saya kasih misalnya contoh aja ya. Seperti ini bisa digunakan. Jadi setiap orang saya minta menerjemahkan satu sel. Satu kotak inilah. Siapa namanya, terjemahannya bagaimana, lalu seterusnya. Namanya, terjemahannya bagaimana. Nah, ini kita bisa saling berkolaborasi. Bapak Ibu juga bisa lihat ada notifikasi di situ. Nah, di sini juga kita bisa saling chat, bisa saling edit, saling komentar. Jadi setelah nanti menerjemahkan, misalnya kita bisa kasih komentar. Misalnya, nah di sini kita bisa add comment. Sehingga mereka ada feedback di sini. Kalau mau kolaboratif ya bisa, mereka bisa ini satu kelompok terjemahkan. Nah, mereka bisa berdiskusi deh di sini, bagaimana menerjemahkannya. Lalu nanti supaya lebih menarik, kelompok yang lain coba edit terjemahan. Misalnya ini kelompok 2, edit terjemahan kelompok 1. Kelompok 1 terjemahkan, edit penerjemahan kelompok 2. Nah, itu bisa juga. Nanti kita sebagai pemiliknya di sini akan bisa melihat historinya nanti. Ini ada komen historinya. Bisa ini dibatasi itu. Jumlahnya nggak, Pak? Jumlah apanya, Pak? Kita nggak bisa batasi jumlahnya. Ya, kita batasinya dengan kasih aja di grup WA, misalnya kelompok 1 siapa. Seperti itu aja paling. Bagaimana cara mengeditnya, Pak? Maksudnya di... Mengedit? Oke. Kalau untuk mengedit, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan nih. Editing mode, kita mengedit tapi tidak, nggak kelihatan gitu ya. Cuma kita bisa lihat nih, Anonymous Haina sedang nulis, Anonymous Ming sedang nulis di sini, atau kita bisa suggesting. Kalau suggesting ini nanti akan modelnya seperti review di Google, di Word ya. Nah, kalau suggesting nih, misalnya nih saya ganti. Nah, ini akan seperti ini. Jadi bentuknya saran. Itu akan bentuk saran seperti ini, yang nanti yang temannya bisa accept suggestion atau reject suggestion. Bisa seperti itu. Jadi bisa untuk mengedit, itu bisa. Nah, yang ini lebih ramah bandwidth. Interaktivitasnya juga masih ada. Kita bisa gunakan untuk tugas, misalnya 40 menit mereka, atau 30 menit, mereka menerjemahkan, lalu 30 menit mereka mengedit terjemahan temannya. Itu bisa. Nah, nanti pengajar bisa melihat historinya juga. Yang penting apa? Ketika kita sudah buat template seperti ini, itu bisa kita share. Lalu share-nya jangan lupa yang can edit. Atau bisa kita share-nya lewat email. Siapa-siapa saja, kita udah punya daftar email siswa-siswa kita, tinggal kita masukkan. Nah, ini kita bisa atur prevent editors from changing access. Jadi mereka nggak bisa mengubah akses dan nggak bisa nambahin orang baru. Atau kita bisa juga disable option to download. Itu bisa. Apa nama ininya tadi? Ini Google Docs. Oh, Google Docs. Oke. Iya, Google Docs, docs.google.com. Oke. Google Docs. Mereka harus install dulu ya?